Oke, selamat bergabung kembali. Masih dengan saya, Miss Ratih. Oke, masih semangat semuanya? Oke. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang product knowledge di English Bima Talk Little Star S2. Ya, mungkin Miss bertanya-tanya ya, apa sih product knowledge-nya dari English Bima Talk ini? Tapi sebelum itu kita akan lebih mengenal lagi tentang English Bima. Jadi Inggris Bimba itu merupakan bagian dari Bimba IUEO yang berada di bawah naungan Yayasan Pengembangan Anak Indonesia atau disebut juga Yayasan YPAI. Ya, jadi Bimba IUEO itu melahirkan salah satu program andalannya yang dinamakan dengan English Bimba IUEO. Programnya yaitu berfokus pada pengembangan minat belajar bahasa Inggris sejak dini, yakni dimulai dari usia 4 tahun sampai 6 tahun. Ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, nanti miss-missnya akan memegang program S2 ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan S2 ataukah pasca sarjana? Bukan ya, ini S2-nya English Bima Talk. Oke, jadi S2 itu merupakan program belajar dari English Bimba yang ditempuh sebanyak 2 kali dalam seminggu. Makanya disingkat dengan S2. Di mana proses belajarnya itu dilakukan selama 50 menit setiap pertemuan. Oke, 50 menit itu dari awal kelas sampai akhir kelas. Jadi Missnya nanti punya 10 menit berikutnya itu untuk spare waktu eh, untuk kelas atau mempersiapkan kelas selanjutnya. Nah, berikut ini adalah bagian kurikulum dari program S2. Silakan Miss-nya tetap fokus, ya, memperhatikan karena ini memang sedikit agak rumit nih, enggak juga sih ya. Kita coba pelan-pelan ya. Jadi di sini ada program S2. Jadi S2 ini nanti dibagi menjadi 2 grade, yang mana jika semua grade-nya ini ditempuh akan memakan waktu selama 2 tahun atau 24 bulan. Ini ya. Jadi yang warna pink ini ada first grade dan second grade. Ditahan 2 berarti second grade. Dan kemudian dipecah lagi di setiap grade ini menjadi 2 stage. Masing-masing menjadi 2 stage. Dan itu ditempuh dalam waktu 6 bulan. Oke, jadi di tahun pertama atau di first grade itu ada 2 stage, yaitu K1 dan K2. Dan di second grade itu ada 2 grade juga, yaitu K3 dan K4. Dan setiap stage ini terdiri dari 48 pertemuan. Ya, dan masing-masing stage K1, K2, K3, K4 ini memiliki sama 12 tema. Nah, jadi di minggu pertama dan minggu kedua, misalnya nih, setiap tema itu ditempuh selama 4 kali pertemuan dalam 2 minggu. Jadi misalnya nih, di minggu pertama atau minggu kedua itu kita membahas tentang body. Jadi nanti pas masuk minggu ketiga dan keempat itu sudah ganti tema lagi. Iya, sudah bukan tema body lagi. Jadi 2 minggu gitu ya. Jadi 1 bulan. Berarti ada berapa tema dalam 1 bulan? Ada? Iya, 2. Kalau setiap temanya ditempuh dalam 2 minggu, berarti setiap bulan ada 2 tema. Oke. Selanjutnya, nah, apa yang akan didapat motivator untuk media learning kids-nya di dalam kelas? Sebagai motivator English Bimba, ini ada 4 komponen media pembelajaran atau pegangan ketika nanti mengajar.
Yang pertama itu ada handbook pastinya ya. Handbook itu adalah buku panduan. Jadi nanti miss-missnya itu nggak perlu bingung lagi nih. Jadi kalau bingung ya udah langsung lihat aja buka handbooknya gitu kan. Handbook itu bisa disebut juga silabus atau RPH-nya ya. Bentuknya soft file, jadi bisa dibuka di HP. Tapi kalau misalnya missnya gitu ya mau ngeprint juga dipersilahkan. Nah, di dalam handbook ini berisi lengkap panduannya dari setiap tema. Misalnya ada tema ini memberikan vocab atau kata-kata apa saja yang akan dikenalkan, lagunya apa, dan diberikan apa namanya lagu apa yang akan diberikan. Terus juga kartu apa yang akan diberikan ke anak, topik kartunya yang diberikan itu apa saja. Itu lengkap ya. Jadi misalnya tinggal mengikuti dari handbook ini. Kemudian selain handbook, misalnya juga perlu memegang nantinya untuk pembelajaran dan serta menguasai juga lagu-lagu tematiknya ya, dan juga lagu tanya jawab atau fun video. Nanti masalah untuk materi tematiknya atau fun videonya dan dijelaskan di materi panelnya. Jadi jenis lagu yang kita berikan di English Bumba itu ada dua teman-teman. Ada lagu tematik, yaitu lagu yang berhubungan dengan tema yang sedang diajarkan, dan juga lagu tanya jawab nih seperti ini yang ada di sini. Gambar gambar lagu temanya nggak ada ya. Oke, misal contohnya kalau misalnya temanya body, maka berarti lagunya ya tentang body gitu kan. Atau lagu tanya jawabnya lagu-lagu yang berisi kalimat tanya jawab sederhana dalam bahasa Inggris tentunya. Yang juga kita kenalkan ketika di kelas seperti what's this, what are you doing, what that gitu dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada pick card. Apa itu pick card? Pick card itu adalah picture card atau kartu bergambar. Yang miss-missnya pegang yaitu ukurannya A5 seperti ini ya. Jadi setengahnya dari ukuran HVS lah kira-kira. Oke. Contoh dari pick card itu seperti yang digambar ini Miss. Ada gambar-gambarnya di depan. Di bagian depan itu ada gambar dari kata atau vocabulary yang akan kita kenalkan. Contohnya di sini misalnya gambar arm gitu kan, gambar pundak. Nah, terus kita kan eh lalu di belakangnya, belakang pick cardnya itu biasanya ada kata-kata bahasa Inggrisnya, cara pengucapannya dan juga arti bahasa Indonesia. Kemudian di bagian bawahnya itu ada apresiasi word atau apresial word atau kata-kata apresiasi yang bisa motivatif pakai atau yang kita pakai, yang kita berikan ke murid seperti good job atau well done dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih itu empat komponen yang akan menjadi pegangan Miss di dalam kelas English Bima nanti. Jadi nanti uh, Miss bisa berpegangan dengan empat komponen ini. Selanjutnya, untuk anak murid nih, ketika mereka mendaftar di English Bima, apa sih yang didapat? Jadi ada tiga komponen yang akan didapatkan muridnya nanti. Yang pertama adalah pick cards ukuran A7, jadi seperti kartu remi gitu ya, yang bisa dibawa kemanapun, juga bisa dikantongin. Lebih simpel buat anak-anak. Kemudian ada communication book atau biasa kita sebut dengan combook. Jadi combook ini adalah buku penghubung antara motivator dengan orang tua murid. Jadi Miss-Missnya sebagai motivator juga nanti mengisi communication book ini setiap bulannya. Apa isinya? Isinya adalah laporan perkembangan anak-anak selama di kelas. Itu sudah bisa apa saja. Kemudian apa yang mau disampaikan ke orang tua murid mengenai anaknya. Semua silakan ditulis di kombook ini.
Kemudian yang terakhir adalah student certificate atau sertifikat murid yang diberikan setiap anak selesai satu grade. Oke, saya ulang ya. Sertifikat diberikan ketika anak sudah menyelesaikan satu grade, bukan satu stage. Nah, ayo apa bedanya masih ingat nggak? Oke, dan satu grade itu ditembus selama berapa lama? Teman-teman mungkin masih ingat tadi barusan dijelaskan? Boleh di-unmute? Iya, betul. Jadi satu grade itu adalah 1 tahun. Betul, jangan kebalik ya. Kalau stake itu per semester atau 6 bulan dan grade itu tahunan. Jadi kalau satu grade itu ditempuh dalam 1 tahun. Jadi dalam setiap grade itu ada 2 stake baru ya. Nah, sertifikat ini diberikan kalau anak sudah menyelesaikan satu grade atau 1 tahun. Jadi misalnya anak mendaftar nih, kemudian sudah selesai selama first grade, selama tahun pertama. Maka di akhir kelas dia akan mendapatkan sertifikat first grade. Lalu kemudian misalnya anaknya melanjutkan di tahun kedua nih di second grade, berarti di akhir second grade pun juga mendapatkan sertifikat. Jadi kalau misalnya anak mengikuti program English Mimba dari awal sampai akhir, totalnya akan mendapatkan 2 sertifikat, yaitu sertifikat di tahun pertama first grade dan sertifikat di tahun kedua yaitu second grade. Oke, nah itu dia kurikulum, bukan dong, product knowledge di English Bimba. Semoga Miss-Missnya makin paham alurnya dan bisa menerapkan dengan santai dan menyenangkan supaya anak-anaknya tumbuh minat belajar bahasa Inggrisnya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Saya kembalikan lagi ke Miss Nanda. Terima kasih.